Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan hari ini adalah teori konsumsi dan produksi dalam Islam. Nah, bagi teman-teman bahwa dalam aktivitas perekonomian sudah ada 3 aktivitas utama ya, yaitu konsumsi, produksi, dan juga distribusi. Untuk para pelaku ekonomi utama, yaitu individu atau rumah tangga, kemudian apalagi pemerintahan dan perusahaan. Nah, pada materi hari ini, seperti yang saya sampaikan di materi sebelum-sebelumnya, sudut pandang Islam yaitu pada pedoman dan prinsip, yaitu dasar dalam melaksanakan segala aktivitas, yaitu aktivitas muamalah. Al-aslu fil muamalah ibahah. Ya, jadi boleh. Baik, seperti halnya ayam, ya, 2 ayam goreng, sama bahannya, sama dengan koki, sama dengan rasanya, harganya juga sama ya. Tetapi kedua ayam ini tentunya berbeda. Yang satu disembelih dengan bismillah, satunya tidak. Maka yang sesuai dengan prinsip Islam adalah yang bismillah dan hukumnya halal. Sedangkan yang tidak dengan bismillah ini adalah haram. Begitulah perbedaan sudut pandang dalam Islam yang harus kita perhatikan sehingga selalu berhati-hati dalam segala tindakan aktivitas perekonomian. Baik. Nah, konsumsi adalah seluruh pengeluaran berupa barang dan jasa dalam rangka memenuhi tuntutan syariat Islam. Ya, bukan hanya individu, tapi juga untuk sosial, juga untuk spiritual, yaitu bukan hanya fisik, tapi juga rohani, ya, jasmani dan rohani. Konsumsi itu aktivitas terbesar manusia, ya, sehingga mendapatkan perhatian, yaitu aspek yang banyak disinggung, banyak dibahas di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, personal expenditure itu adalah belanja atau konsumsi personal, ya, individu. Bukan hanya melulu bicara makanan ya, kalau konsumsi, tapi bisa jadi barang-barang ya, seperti meja, kursi, tapi juga termasuk saving atau investasi. Saving itu bukan hanya sekedar menyimpan. Kalau di bawah bantal, di dalam lemari itu kan hanya menyimpan ya. Tapi jika kita bicara di bank, kemudian di usaha atau syirkah, itu sudah investasi. Dasar teori konsumsi konvensional. Nah, di sini teman-teman, bahwa rasionalisme ekonomi ini berarti berdasarkan konvensional. Artinya apa? Rasionalisme ekonomi, setiap konsumen itu dia akan bertindak untuk memenuhi kepentingan sendiri, yaitu rasio akal manusia. Kalau saya puas, maka saya akan loyal. Jika saya suka, saya akan membeli ulang. Ya, jadi sangat simpel sekali, ya, sesimpel akal pikiran manusia. Berbeda dengan prinsip ekonomi Islam, ya. Yang kedua yaitu prinsip utilitarianisme. Maaf kalau ada salah ketik ya. Utility itu apa? Nilai barang yang memuaskan, utilitasnya. Jadi bermanfaat enggak? Kita bisa dapat apa sih dari barang atau jasa yang kita beli? Apakah dapat memuaskan keinginan manusia? Nah, ukuran rasio akal manusia yaitu sangat subjektif, didasarkan pada perspektif masing-masing individu. Nah, apa salah kalau kita sebagai individu memberikan penilaian? Tidak salah, tidak salah. Akan tetapi, ingat batasan-batasan syariah itulah yang mengatur manusia sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana cara makan, bagaimana masuk ke kamar mandi, bagaimana terhadap orang tua, kepada pelanggan, bagaimana distribusi, produksi, dan seterusnya. Itulah yang menjadi fundamental value, nilai fundamental dasar ya dalam teori konsumsi perspektif konvensional. Nah, bagaimana dalam perspektif Islam? Nah,
Apa yang menjadi teori dasar konsumsi dalam konvensional tadi ya? Segala dasar rasionalismenya itu didasarkan pada want atau keinginan nafsu manusia dengan perspektif manusia, ya, yaitu utility atau kepuasan manusia itu sendiri. Nah, berbeda dengan perspektif Islam, yaitu memperhatikan yang menjadi dasar perhitungan dalam aktivitas konsumsi, yaitu maslahah. Baik apa tidak. Jadi kita jangan hanya bicara, saya ingin minum apa misalnya, kopi. Ya, saya ingin kopi. Saya kalau minum kopi puas. Ya, yang lebih memuaskan lagi kalau sudah 2 atau 3 wedang kopi. Tapi dia tidak bicara maslahat. Apa sih efeknya? Apa sih efek kafein pada orang yang menderita jantung misalnya? Ya. Nah, itulah kenapa kita perlu mendasarinya segala sesuatunya itu sesuai dengan maslahah atau batas. Ya. Halo? Sudah bisa? Saya lanjutkan? Saya lanjutkan ya, teman-teman. Ya, Bu. Ya. Baik. Untuk maslahah ini, maka yang dimaksimalkan bukanlah ego, bukanlah keinginan hawa nafsu, rasio manusia, tetapi adalah masalah kebaikannya ini yang dimaksimalkan. Kalau saya makan soto 5 mangkok, itu bukan masalah, ya. Tapi menjadi masalah kalau saya cukup 1 mangkok, yang 4 saya bagikan kepada yang membutuhkan, misalnya. Gitu, ya. Jadi dasar dari perspektif Islam berupa prinsip maslahah ini adalah need. Need itu kebutuhan. Ya. Pertemuan sebelumnya saya singgung ya, perbedaan orang yang pintar dengan orang yang bijak. Nah, teman-teman di sini perlu menjadi bijaksana. Orang pintar itu tahu dia harus melakukan apa. Ya, dia butuh apa, itu dia tahu. Itu orang pintar. Tetapi orang bijak, dia tahu apa yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Ya, misal motor, ada tren motor baru, mau beli. Ya, orang pintar dia akan bicara, oh ini aja yang speknya bagus, yang irit, yang lincah, yang kuat, ya dan seterusnya. Orang pintar. Tapi orang bijak dia akan bertanya, apakah kita perlu motor itu? Sedangkan kita di rumah sudah punya motor 3 misalnya. Ya, seperti itu. Kita perlu berprinsip memahami kebutuhan kita untuk tujuan maslahat. Perilaku konsumsi muslim yang pertama yaitu halal, ada di surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Halal dan juga thayyib. Nah, thayyib itu baik. Contohnya gula. Gula itu halal, akan tetapi bagi orang yang menderita diabetes ya, nah itu tentunya menjadi kurang baik ya, menjadi tidak baik. Nah, yang kedua menghindari israf dan tabdzir. Israf berlebihan, boros ya. Kalau konsumsi ini berupa makanan, maka sepertiga itu makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Jika kita bicara tentang apa sandang dan papan, pakaian dan juga rumah, tempat tinggal, tempat berteduh, hendaklah kita selalu berkiblat kepada bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya dulu. Ya, bahwa di yaumul hisab kita akan dipertanyakan pakaian-pakaian kita yang jarang kita pakai. Nah, itu tentu kita pertanggungjawabkan juga. Israf ya, berlebihan. Dan tabdzir, itu adalah mubadzir. Nah, bagaimana definisi mubadzir ini? Mubadzir ini milik kita. Ya, mubadzir itu adalah milik kita. Kita mengambil makanan tidak habis. Nah, itu mubadzir. Akan tetapi hati-hati. Jika kita punya tetangga misalnya, pohon mangganya itu sangat rimbun sekali, tidak pernah diambil oleh pemiliknya, tidak pernah dimakan. Kemudian beberapa itu jatuh, ya hingga akhirnya busuk. Terus jangan berpendapat daripada ini mubazir, mending saya ambil aja, saya makan. Hati-hati, itu bisa menjadi tidak halal, teman-teman. Ya, harus tetap kita minta izin kepada pemiliknya. Mubazir itu kalau barang itu milik kita. Jelas ya? Yang ketiga, dalam ekonomi Islam, konsumsi ditentukan oleh kebutuhan atau need.
yang mendasarinya untuk mencapai maslahah. Maslahah. Nah, itu juga tidak lepas dari maqasidus syariah, ya. Ad-din, agama atau keimanan. An-nafs, jiwa, tubuh kita. Ya, maslahah. Kalau kita minum kafein berlebihan bagus enggak? Merokok itu bagus enggak? Ya, memperhatikan jiwa. Al-aqal, akal kita. Yang jelas khomer itu membuat akalnya tidak waras. Nah, itu menjadi bahaya ya. Keturunan atau keluarga, an-nasl. Dan yang kelima baru al-mal, yaitu kekayaan. Itulah yang menjadi dasar kita mencapai maslahah dalam beraktivitas konsumsi. Menurut Muhammad Abdul Manan pada bukunya Islamic Economics Teori dan Praktis, kemaslahatan ya, prinsipnya yang pertama yaitu dasarnya maqasidus syariah yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Yang kedua yaitu keadilan. Konsumsi kenapa harus adil? Ya jelas. Ya, ini termasuk dalam pilar-pilar yang harus ditegakkan dalam mencapai falah. Nah, kita harus selalu ingat ya bagaimana bangunan ekonomi Islam itu didirikan. Di situ ada keadilan, bukan keseragaman, ya. Adil, bukan seragam. Yang ketiga kebersihan, yaitu an-nadhafatu minal iman, bahwasanya dalam beretika konsumsi itu juga harus memperhatikan kebersihan, ya. Bukan berarti saya sudah punya rewang, saya sudah memberi gaji, kebersihan urusan rewang saya. Bukan. Tapi kebersihan adalah tanggung jawab masing-masing. Ya, kebersihan ini kalau kita bahas lebih lanjut juga terkait lingkungan, fisik, jasmani dan rohani itu tidak luput dari bahasan kebersihan. Ya, yang keempat adalah kesederhanaan. Qanaah, teman-teman harus mampu menerima, harus mampu merasa cukup ya dengan apa yang diberikan oleh Allah. Nah, berarti harus sabar. Harus sabar. Jika kita ingin mobil, maka harus sabar. Supaya apa? Tidak terjerumus kepada riba, pinjam uang di bank misalnya. Nah, mau tidak mau riba, ya. Tapi kita harus sabar, qanaah, menerima dengan hidup sederhana. Insya Allah kalau Allah meridhoi itu kita dimampukan dengan tidak berutang, dengan tidak terjerumus riba. Seperti itu ya. Yang kelima yaitu akhlak. Ya, Rasulullah juga dalam berdakwah menyampaikan betapa utamanya akhlak ini. Liutamima makarimal akhlak. Jadi Rasul dalam berdakwah itu selalu memperhatikan akhlak. Bahasa lainnya adalah adab, norma, membuang sampah pada tempatnya, ya, batuk menutup, menguap ditutup, ya. Jika ke kamar mandi buang air kecil, buang air besar disiram sampai bersih. Itu semuanya adab, ya, akhlak. Nilai guna versus maslahah. Ya, utilitas versus maslahah. Penjelasan di dalam Islam bukan berarti meniadakan maslahah ini. Bukan berarti meniadakan utilitas atau manfaat atau kepuasan itu bukan ditiadakan bukan. Tetapi di surat Ali Imran ayat 14 Allah pun juga sudah berfirman bahwa dijadikan indah pada pandangan manusia. Jadi kita manusia ya. Cinta terhadap apa yang diinginkan. Wanita, anak, harta, emas, perak, kuda, tunggangan, mobil, motor, dan seterusnya. Binatang ternak, koleksi, sawah, ladang, tanah. Ya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Jadi Allah itu sudah memahami bahwa manusia tidak bisa lepas dari apa-apa yang kita inginkan. Akan tetapi di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Itulah kenapa teman-teman harus mampu mengontrol diri dalam hal duniawi. Ingat ya, bahwa kita sebagai muslim itu tidak masalah, tidak mengapa jika kita itu hidup di dunia. Ya, kita menikmati emas, perak, mobil, kendaraan, ya, rumah, anak-anak, keluarga. Ya, tidak masalah seorang muslim itu hidup di dunia, asalkan dunia itu tidak hidup di dalam hatinya. Jadi apa-apa itu jangan kedonyan, jangan hedon. Ya, harus sederhana, qanaah tadi ya. Tuh, penjelasan secara perspektif Islam dalam hal konsumsi. Begitu juga dalam hal produksi.
Jadi adanya konsumsi ini pasti ada pihak yang produksi, penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan maslahah bagi manfaat sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Itulah kenapa teman-teman di sini jika nanti memiliki usaha, memiliki bisnis, maka perhatikan maslahah ini. Ya, misal bikin startup, pembuatan jasa layanan translate bahasa Inggris. Nah, tetap dicari apa sebenarnya manfaatnya ini. Nah, insya Allah itu kalau translate bahasa Inggris ada banyak sekali ya manfaat. Seperti itulah kita memulai dalam melakukan aktivitas produksi. Hadis riwayat At-Tabrani bahwasanya berusaha mencari rezeki yang halal itu adalah wajib. Ya. Jadi menuntut ilmu itu wajib, bekerja itu wajib, tapi harus dengan cara yang halal. Tidak boleh istilahnya seperti film action Robin Hood ya. Karena kita didolimi sehingga mengambil harta dari pemerintah dengan cara mencuri. Ya, Robin Hood ya, mencuri untuk kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, masyarakat yang miskin seperti itu. Itu tidak benar. Dengan cara yang halal untuk tujuan yang halal. Tujuan produksi di dalam Islam ini ya, yang pertama adalah mencari keuntungan. Memang benar kita diperbolehkan dalam berbisnis berusaha itu mencari keuntungan, mencari margin, seperti halnya dalam sejarah Rasul dan para sahabat bahwa sebagian besar bahkan hampir keseluruhannya adalah berdagang atau berniaga. Jadi bukan seperti saya mengajar gitu malah salah ya. Nah, tujuan produksi berdagang yang pertama keuntungan, yang kedua yaitu sumber daya ekonomi, sehingga dalam aktivitas produksi ini banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan, diproduktivitaskan supaya memiliki dampak terhadap sektor real. Nah, yang ketiga kemudian ibadah. Nah, kenapa? Karena bekerja adalah sebagai ibadah. Produksi Islam yaitu penyediaan barang dan jasa meliputi atribut fisik dan value. Value itu norma, adab, dan akhlak tadi ya. Berbeda dengan perilaku konsumen, perilaku produsen konvensional, yaitu memaksimalkan keuntungan untuk mendapatkan sebesar-besarnya ya laba dengan cara mengeluarkan sumber daya, keuangan, energi yang sekecil mungkin. Ya, emang di dalam Islam tidak boleh? Ya boleh-boleh saja, asalkan tidak mengabaikan maslahah. Ya, karyawan ditekan, kerjanya 20 jam, gajinya kecil. Itu kan mengabaikan maslahah, itu yang tidak boleh. Itu ya. Kemudian faktor produksi di dalam Islam, ya. Tanah, tenaga kerja, modal, organisasi dan manajemen, teknologi, bahan baku, itu seperti konsep prinsip produksi secara umum ya, mesin, apalagi money, manajemen, ya dan seterusnya. Dalam Islam, prinsip produksi ini ya, yang pertama adalah halal untuk mencapai maslahah yaitu maqasidus syariah, memperhatikan agama, akal, jiwa, keluarga dan juga harta. Yang kedua yaitu sesuai dengan prioritas ya, doruriyah itu primer, haji yaitu sekunder, tahsiniyah itu tersier, mewah. Nah, di sini juga dibahas dalam bab maqasid syariah ya. Yang ketiga, jangan lupa dalam berbisnis, berusaha, menghasilkan kegiatan produksi, itu memperhatikan kewajiban kita sebagai umat muslim kepada sosial, yaitu zakat. Bahkan zakat ini bisa menjadi motivasi dalam bekerja. Ya, jadi nomor satu bukan keuntungan tapi zakat. Zakat itu 2,5%. Ya, jadi misalnya teman-teman di sini punya usaha, punya cita-cita. Saya ingin setiap bulan itu membayarkan zakat sebesar 1 juta. Nah, Anda tinggal menghitung berapa keuntungan yang harus teman-teman cari. Nah, 2,5%-nya 1 juta. Itu berapa keuntungannya? 100 juta. Ya. Oh, 250 juta mungkin ya. Nah, itu 2,5%. Situlah kemudian zakat itu menjadi motivasi sebagai ibadah, sebagai kewajiban terhadap sosial. Prinsip yang keempat,
mengelola sumber daya alam itu optimal, ya, tidak israf atau berlebihan, bahkan sampai menimbulkan kerusakan itu tidak boleh. Jadi misalnya kita membutuhkan pepohonan sehingga pohon itu harus ditebang, boleh, tapi jangan langsung gundul karena menciptakan apa, kerugian dan kerusakan. Sebaliknya dengan perhitungan ya, kecukupan, kesederhanaan, pohon itu ditebang dengan tidak menimbulkan kerusakan, kemudian menanam pohon yang baru dan seterusnya. Yang kelima, distribusi keuntungan yang adil, pemilik, pengelola, manajemen, karyawan. Ini manajemen sumber daya manusianya itu juga sangat banyak sekali dibahas di dalam Islam, ya. Nah, bahkan ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak bicara MSDM sebenarnya. Ya, teman-teman. Nah, di dalam satu tulisan yang saya baca bahwa karakteristik antara rasional manusia ya terkait hawa nafsu dan keinginan ini berbeda dengan kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan oleh kita atau manusia. Ya, saya ingatkan kembali bahwa secara sumber maka kebutuhan itu dari fitrahnya manusia. Makan cukup, minum cukup, ya. Kebutuhan untuk berkeluarga, untuk menikah. Tetapi keinginan ini lebih dikuasai hawa nafsu yang kadang membuat kekacauan, ya, makan berlebihan, minum berlebihan, berbelanja berlebihan. Belum ingin menikah karena masih ingin senang bekerja, senang berteman, masih senang dolan. Nah, gitu ya. Hasilnya, ukurannya, sifatnya lebih objektif ya pada kebutuhan sehingga berlaku bagi seluruh manusia. Bukan hanya manusia yang kaya, manusia yang miskin, bukan. Tetapi kebutuhan ini ke seluruh manusia, jadi objektif. Nah, itulah yang saya sampaikan terkait materi konsumsi dan produksi perspektif Islam dengan prinsip utamanya yaitu halal, maslahah, maqasidus syariah, dan yang terakhir adalah falah yang insya Allah itu menjadi cita-cita kita semuanya. Sampai di sini materi yang saya sampaikan. Teman-teman jika memiliki pertanyaan boleh disampaikan. Saya akhiri.